Ada yang cukup menjadi perhatian pada Rapimnas Gerindra yang berlangsung beberapa hari lalu. Semua pimpinan dan perwakilan partai politik hadir dalam acara itu. Tak terkecuali partai yang tidak bergabung di Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus PDI Perjuangan. Politisi PDI Perjuangan Abdullah Azwar Anas yang juga Menteri Pan-RB menyampaikan permohonan maaf dari Megawati Soekarno Putri kepada Prabowo Subianto karena tidak bisa hadir dalam Rapimnas Partai Gerindra. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus nggak? Oh, nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Menanggapi hal itu, Prabowo menyatakan tidak hanya dari Megawati. Prabowo menyebut Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menyampaikan salam. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Hadirnya perwakilan PDI Perjuangan dan sejumlah partai non-koalisi itu dinilai menjadi sinyal potensi bergabungnya pada pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi pada Kongres Nasdem sebelumnya, Prabowo mengungkap akan menunggu satu partai politik masuk koalisi. Ayo, kita bersatu, kita bergabung, kita bekerja sama. Sama, PKS, ayo terima kasih, bergabung. Ya kan? PKB, terima kasih, bergabung. Jangan pergi lagi tapi bergabung, terima kasih. Sekarang aku nunggu, ya kan? Mana yang mau gabung lagi? Akankah PDI Perjuangan bergabung di koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Lalu bagaimana dengan nasib demokrasi ke depan jika semua partai politik bergabung di pemerintahan? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri titip salam untuk Prabowo Subianto karena tidak bisa hadir di Rapimnas Gerindra akhir pekan lalu. Akankah titip salam ini dalam tanda kutip jadi sinyal gabungnya PDI Perjuangan ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran selanjutnya? Jika benar, bagaimana dengan nasib demokrasi ke depan? Kami akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya sudah hadir melalui sambungan Zoom, ada juru bicara PDI Perjuangan, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi Disti, Assalamualaikum Prof. Sadik, selamat pagi. Iya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kemudian juga sudah hadir ke studio, sudah ada Profesor Dr. Muhammad Nur Sadik yang merupakan Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin sekaligus Direktur Center for Leadership of Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oke, kemudian juga nanti akan hadir menyusul kemudian ada Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, ada Bung Riza Patria melalui sambungan Zoom, tapi nanti akan bergabung kemudian begitu ya. Tapi saya ke Mas Ciko dulu berarti. Mas Ciko, ini kan menarik sekali ya, seluruh partai politik baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun tidak ini pada saat penutupan Rapimnas sebenarnya diundang, termasuk juga dengan Bu Mega ya. Kalau boleh saya tahu kenapa Bu Mega tidak hadir pada saat itu? Dan juga Mbak Puan. Ya. Kalau Mbak Puan memang ada acara di Bali ya, kalau tidak salah acara dari DPR, beliau sebagai ketua DPR harus menghadiri, tidak bisa diwakilkan. Kalau Ibu Megawati Soekarno Putri, tadi kita sudah dengar penyampaian dari Bung Azwar Anas, bahwa Ibu memang banyak sekali direpotkan akhir-akhir ini dengan hal-hal yang sifatnya administratif terkait dengan pencalonan para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah seluruh Indonesia. Ada 545 daerah yang akan berkontestasi dan tentu Ibu Megawati Soekarno Putri betul-betul terlibat
langsung terkait dengan merekomendasikan siapa-siapa yang akan maju dan juga secara administratif menandatangani berkas-berkas yang harus ditandatangani. Jadi kesibukan beliau, dan kita tahu sendiri Ibu juga sudah cukup senior sehingga mungkin tidak selincah para ketua umum parpol yang lain, tetapi pada prinsipnya Ibu betul-betul mengirim salam dan menyampaikannya melalui Bung Aswar Anas agar disampaikan pada Pak Prabowo. Jadi ini suatu hal yang biasa aja, nggak sejauh apa yang Disti katakan tadi sepertinya. Bahwa ini jadi ini hal signal. yang biasa ya, Bu Mega tidak hadir Hal yang biasa, karena gini, kalau terkait dengan Pak Prabowo khususnya, hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri tidak pernah ada masalah. Beberapa tahun terakhir hubungannya selalu baik, dan juga walau berbeda dalam sikap politik di Pilpres, dan juga akhir-akhir ini banyak perbedaan antara PDI Perjuangan dan partai-partai yang bergabung di koalisi Kim, misalnya terkait dengan putusan MK kemarin, apa yang terjadi di Badan Legislasi, dan juga koalisi-koalisi di daerah. Tapi hubungan baik tetap terjaga antara kedua tokoh maupun dengan Partai Gerindra, karena walaupun kami berbeda kan tentunya ini juga sama-sama sumbangsi kami bagi negeri kita, karena kita menganut sistem demokrasi. Jadi adanya partai yang berada di dalam suatu koalisi dan koalisi yang lain atau partai di luar pemerintahan itu sebuah keniscayaan. Oke, yang saya tahu memang hubungan antara kedua tokoh ini, Bu Mega dan juga Pak Prabowo, baik dari PDI Perjuangan dan juga Partai Gerindra ini hubungannya memang baik-baik saja begitu ya, karena memang walaupun ada perbedaan pandangan politik dan juga sikap politik. Jadi pertanyaan saya selanjutnya, kalau hubungannya baik-baik saja, kemudian alasan mengapa Bu Mega ataupun Mbak Puan tidak hadir, kalau dari bisik-bisik karena di situ ada Pak Jokowi, betul demikian? Oh ada ya, saya malah nggak perhatiin. Bener nggak tuh, Mas Ciko? Saya nggak bisa menerka isi hati dari kedua pimpinan saya, Bu Mega maupun Mbak Puan, tetapi menurut saya nggak jauh itu. Mas Ciko, audionya bisa dinaikkan kembali atau bisa diulang? Jadi betul, PDI Perjuangan Mbak Puan sama Bu Mega ini karena memang ada Pak Jokowi di sana, jadi nggak hadir gitu di penutupan Rapimnas, ada Pak Jokowi. Benarkah demikian jawaban Anda? Enggak lah, saya rasa semuanya itu berjalan alamiah aja, memang karena Mbak Puan ada acara dan Ibu Mega betul-betul disibukkan dengan berbagai hal terkait dengan pencalonan dari calon-calon kepala daerah di pilkada ini. Jadi nggak ada sama sekali, walaupun saya tidak bisa membaca pikiran atau isi hati dari kedua pimpinan saya ya, tetapi kalau kami melihatnya tidak begitu. Saya rasa apa yang disampaikan Ibu Mega, dan kita tahu Ibu Mega orangnya nggak suka basa-basi, ya kan, kita sering mendengar pidato-pidato beliau, jadi apa yang beliau sampaikan melalui Bung Aswar Anas itu benar apa adanya. Jadi karena nggak mau basa-basi, jadi mendingan nggak usah hadir aja lah gitu ya? Disti, olah terus Disti. Gitu Mas Ciko? Nggak tahu ya, terus aja kalau itu nggak tahu. Jadi pada prinsipnya enggak lah. Jadi intinya itu aja. Memang kesibukan beliau dan kesibukan Mbak Puan menghalangi kehadiran mereka. Oke, baik. Bu Mega bukan orang yang mau berbasa-basi begitu ya. Di situ juga kita tahu kemarin ada Presiden Joko Widodo yang juga hadir, termasuk juga pimpinan partai politik yang tergabung dalam Kimples dan juga di luar Koalisi Indonesia Maju. Salah satunya adalah Pak Azwar Anas yang merupakan juga Menpan RB begitu, dan politisi dari PDI Perjuangan. Bahkan menitipkan salam untuk Pak Prabowo dari Bu Mega begitu, karena tidak bisa hadir begitu ya katanya tadi begitu. Saya ke Prof Sadik. Prof Sadik, apa yang bisa Anda baca dari titip salam dalam tanda kutip antara Bu Mega ke Pak Prabowo ini? Karena memang kan kita tahu hubungan antara kedua tokoh ini, Mega Prabowo ini sebenarnya memang baik-baik saja walaupun punya perbedaan pandangan dan juga sikap politik. Ya, saya ingin start dengan leadership gitu ya. Jadi leadership ini penting ya. Republik kita ini mementingkan suatu kepemimpinan yang cocok ya. Jadi republik kita ini masalahnya as a matter of leadership. Jadi
Pak Prabowo sebagai ketua umum partai politik dan Ibu Megawati sebagai ketua umum partai politik, tentu kita harapkan dia menerapkan the highest level of leadership, yaitu mementingkan put people first, mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Kalau titip salam itu, saya rasa itu untuk menyantaikan bahwa kita perlu akur-akur untuk menservis, melayani masyarakat kita. Sebab leadership ini di highest level itu melayani masyarakatnya, bukan masalah kekuasaan lagi di sini. Nah, kalau terlalu berorientasi nanti kekuasaan, nanti kita terlalu tidak mementingkan kepentingan rakyat lagi, tetapi kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Nah, saya ingin katakan di sini, in plural society, dalam masyarakat yang majemuk, government as a glue by balancing all the interest group in the society. Jadi pemerintah itu sebagai alat perekat dengan jalan menyeimbangkan semua kepentingan-kepentingan kelompok dalam masyarakat. Dan inilah yang ingin diambil peran dari Pak Prabowo untuk kemudian menyatukan seluruh partai politik, pemimpin partai politik untuk bisa bersatu, termasuk juga untuk menggabungkan PDI Perjuangan juga masuk ke Koalisi Indonesia Maju, ataukah seperti apa Anda melihatnya? Exactly seperti itu. Jadi Pak Prabowo menginginkan semua dukungan-dukungan ada, tapi dia menjaga juga tetap ada perbedaan-perbedaan. Ada kritikan-kritikan, walaupun dia menyatu di dalam, tapi perbedaan itu harus dijaga. Ya, kritikan itu juga harus dijaga, karena kalau tidak ada persaingan, itu berbahaya juga untuk negara demokrasi. Kita perlu persaingan, perlu ada yang di luar dan ada yang di dalam. Kalau ada yang di luar, berbahaya juga kalau semuanya masuk, nanti monolitik. Ya, jadi nanti semua terkontrol oleh satu, tapi banyak tapi satu berbahaya. Karena ini kita multi partai, bukan monopartai, sehingga partai-partai politik ini diharapkan bisa namanya komunikasi politik dengan jalan ada agregasi kepentingan, namanya interest aggregation, baru turun dirumuskan namanya interarticulation, baru pemerintah menjalankan dengan suatu policy, public policy. Sebenarnya politik itu adalah another word adalah kebijakan. Oke, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya begini, kalau memang antara hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo ini memang benar-benar baik, memang baik saja dari dulu sampai sekarang, ya saya tahu juga memang betul demikian baik-baik saja, ada alasan kenapa kemudian seorang Bu Mega ataupun Mbak Puan ini tidak hadir dalam Rapimnas Partai Gerindra? Mungkinkah di situ karena ada sosok Jokowi yang kemudian masih opposite dari PDI Perjuangan? Nah, dari segi physically mungkin kelihatan, tapi intinya kan jiwanya itu. Apalagi tadi Mas Ciko bilang Bu Mega itu adalah orang yang tidak mau berbasa-basi. Iya, jadi jiwanya itu yang perlu. Dia titip salam lewat Pak Ashar Anas, ya kan? Itu menandakan bahwa ya saya physically tidak ada di sana, tetapi jiwa saya sebenarnya ada di sana untuk kebaikan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena Republik kita ini kalau masalahnya di elit, kalau elitnya di atas kompak baik-baik saja, di bawah juga kan baik-baik saja. Ini ciri dari masyarakat primordial. Dan inilah yang kemudian sedang dibangun oleh Pak Prabowo supaya kemudian pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak terlalu bergejolak nantinya. Karena kita tahu kan PDI Perjuangan juga partai besar yang kemungkinan besar bahkan di pemerintahan Prabowo Gibran ini akan berada di luar pemerintahan. Ya, Mbak Esti, apakah baik itu monopolitik ya, sistem politik tunggal, dual politik itu, atau multi partai, semua menginginkan namanya stability untuk membangun. Tanpa stability, pembangunan susah jalan. Nah, inilah Prabowo yang inginkan. Saya perlu stabilitas untuk membangun. Karena tanpa stabilitas itu susah untuk membangun. Bayangkan kalau di bawah terjadi konflik, ya kan? Di masyarakat yang begitu besar dan luas ini, yang multi etnisnya luar biasa, itu potensial untuk dipengaruhi oleh orang luar, masuk ajaran-ajaran lain. Apalagi kalau pemerintahnya lemah, ini sangat potensial untuk, ini kita hati-hati di masyarakat kayak komunis lagi itu partai tunggal kan, semua diatur dari atas ke bawah.
demokrasi kita dari bawah ke atas. Sehingga kita takut menjurus kepada yang monolitik itu. Semua dikontrol dari atas dan memaksakan individu turut sama keinginan satu kelompok. Dan kita tidak mau itu terjadi 5 Kita tahun ke tidak depan mau begitu ya. terjadi. Oke. Kita ingin demokrasi itu terjadi di Republik kita ini. Oke, kita ingin tetap demokrasi ini hidup 5 tahun ke depan setidaknya. Kalau ada apa ya, ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk bisa merangkul semua partai politik termasuk juga PDI Perjuangan untuk bisa setidaknya pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan ini stabil lah ya, tidak ada bergejolak yang cukup signifikan. Sudah ada komunikasikah antara PDI Perjuangan dan juga Gerindra membahas hal itu, Bung Ciko? Prinsipnya senior-senior di PD Perjuangan khususnya yang berada di parlemen yang juga adalah pengurus DPP dari PDI Perjuangan setiap harinya komunikasi minimal secara informal dengan teman-teman dari Gerindra atau partai-partai lain yang sudah bergabung di KIM ya, atau Koalisi Indonesia Maju. Namun saya ingin menggarisbawahi dan saya menyepakati apa yang disampaikan oleh Prof. Sadik. Nah, mungkin saya hanya ingin sedikit menambahkan terkait dengan stabilitas. Kalau kita bicara soal demokrasi, stabilitas itu tidak bisa dimaknai dengan semua partai bergabung dalam koalisi pemerintahan. Justru ada partai-partai yang berada di luar pemerintahan yang bisa menyerap aspirasi yang berbeda dari masyarakat yang mungkin tidak sepakat dengan beberapa poin yang diperjuangkan misalnya oleh pemerintah, itu bisa menjadi channel atau kanal di mana mereka bisa menyalurkan aspirasi. Justru disitulah stabilitas bisa terjalankan, karena kita tahu ketika tidak ada channel yang untuk menyerap aspirasi yang berbeda dari masyarakat, justru masyarakat akan tadi bisa turun ke jalan dan bisa diinfiltrasi oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan asing yang bukan asli Indonesia misalnya, yang kemudian nanti mempunyai ideologi-ideologi yang berbeda, sehingga itu yang akan menjadikan sebuah negara terpecah belah. Justru dengan adanya partai yang di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan, ada semacam safety net atau jaring pengaman untuk semua bisa tersalurkan di dalam satu kerangka besar di parlemen. Saya kasih contoh. Jadi tidak akan meminimalisir ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak akan ada terjadi demonstrasi atau hal-hal yang di luar parlemen atau ekstra parlementer, tetapi minimal itu bisa diminimalisir. Dan kita bisa lihat sendiri apa yang terjadi kemarin misalnya di Balik ya, yang mencoba untuk menganulir dalam tanda kutip putusan-putusan MK. Nah, masyarakat melihat bahwa memang hanya ada satu partai yang sama dalam pemikiran dengan masyarakat pada umumnya, sehingga mereka juga berhitung kalau ini di parlemen tidak seimbang, karena partai kami PDI Perjuangan waktu itu satu-satunya gitu, walaupun kami peraih suara terbanyak, punya kursi terbanyak, tapi terbanyaknya itu kan bukan 50% plus 1 atau minimal imbang 50% melawan 50%. Kami hanya minoritas secara sendirian kalau dibanding dengan partai-partai lain yang di parlemen, sehingga mereka akhirnya turun ke jalan dan terjadi uprising semacam itu. Nah, ini yang justru kita hindari. Bahkan sebaiknya ke depan partai-partai yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan ya agak-agak imbang lah, tidak begitu jomplang gitu ya. Namun ya kita lihat saja nanti, karena jujur sampai hari ini PDI Perjuangan Disti belum memutuskan apakah kita berada di dalam atau di luar pemerintahan. Kita masih menunggu menyelesaikan prioritas utama kita untuk memenangkan banyak pilkada di seluruh Indonesia. Kita tunggu sampai pemerintahan yang baru terbentuk, kemudian nanti PDI Perjuangan akan melaksanakan kongres. Nah, mungkin di situ ya kita akan memutuskan. Namun kalau kita melihat sekarang situasinya, alangkah baiknya memang akan ada partai yang berada juga di luar pemerintahan. Namun pada prinsipnya kalau di dalam sebuah kerangka demokrasi itu justru bahu-membahu membangun satu bangsa dan negara bersama. Dan kalau kita lihat, saya melihatnya begini, ini pandangan pribadi saya gitu ya. Bu Mega dan Pak Prabowo itu dalam kepemimpinan dan leadership itu memang setara, dan mohon maaf berada satu level lah di atas ketua umum partai politik lainnya, karena pengalaman ya kan, karena rekam jejak dan hubungan mereka yang begitu baik. Justru nanti jangan-jangan komunikasinya akan lebih lancar dengan Pak Prabowo, dengan partai kami yang dipimpin Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan berada di luar pemerintahan, karena hubungannya bukan antara atasan dan subordinat, tapi hubungan yang setara
Dan tentunya betul. kita tahu bahwa keduanya saling menghormati satu sama lain dan saling menghargai. Oke, hubungan yang setara antara Bu Mega dan Pak Prabowo, karena kan kita juga tahu begitu ya, Bu Mega dan Pak Prabowo ini juga pernah maju pilpres pada saat itu bersama-sama begitu, sampai sekarang juga apa ya? Dan sama-sama pernah jadi presiden kan artinya. Iya, itu dia. Nah, tapi Itu yang kemudian membedakan apakah mungkin sudah dengan ada ketua umum ajakan yang begitu, lain. Mas Ciko? Tapi apakah sudah ada ajakan komunikasi yang dibuka oleh Gerindra untuk bisa masuk PDI Perjuangan, masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju, walaupun kita tahu begitu tadi Anda sebutkan sampai saat ini alangkah baiknya ada check and balances. Saya rasa gini, saya jujur saya nggak bisa mengatakan ada atau tidaknya secara formal apakah sudah ada ajakan. Namun secara informal tentu kalau kita lihat dari pidato-pidato atau statement-statement baik itu dari Pak Prabowo atau dari para petinggi dari Partai Gerindra di publik mengatakan bahwa keinginan mereka adalah PDI Perjuangan juga bergabung. Dan ini selalu kita dengar ya di berbagai kesempatan. Dan saya meyakini kalau komunikasi yang dijalin antar para tokoh, para petinggi partai politik, antara PDI Perjuangan dan Gerindra misalnya yang saya katakan tadi di parlemen, mereka sering berjumpa dan bertemu, saya meyakini adalah ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Namun ya kita lihat saja nanti bagaimana, karena jujur hari-hari ini PDI Perjuangan masih disibukkan dan memprioritaskan bagaimana kita menyikapi pilkada ini dan memenangkan pilkada di 445 daerah seluruh Indonesia. Oke, lagi fokus untuk bagaimana memenangkan pilkada khususnya di wilayah-wilayah strategis ya, Mas Ciko ya. Saya ke Bung Riza dulu. Bung Riza sudah bergabung bersama kami? Bung Riza, bisa mendengar suara di studio, Bung Riza? Tampaknya belum bisa tersambung dengan baik, tapi kita akan jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali membahas bagaimana dengan hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Ketua Umum dari Partai Gerindra yang merupakan juga Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang katanya sih Bu Mega titip salam ya. Apa makna dibalik titip salam itu? Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas makna dari komunikasi politik yang disampaikan oleh seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang tidak hadir ke acara penutupan Rapimnas dari Partai Gerindra yang pada saat itu melalui politisi PDI Perjuangan yang merupakan juga Menpan RB, Azwar Anas. Bu Mega mengatakan menitipkan salam kepada Pak Prabowo tidak bisa hadir. Lalu benarkah ini menjadi sinyal gabungnya PDI Perjuangan untuk bisa masuk ke koalisi pemerintahan 5 tahun ke depan? Bagaimana potensinya untuk bergabung? Masih membahasnya dengan politisi PDI Perjuangan. Ada Mas Ciko Hakim, kemudian juga nanti kita masih mencoba bisa bergabung bersama dengan Bung Riza Patria dan masih ada Prof. Sadik juga di studio. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, jadi seberapa besarkah kemudian potensi dari PDI Perjuangan ini bisa bergabung? Bukan bergabung dulu deh, saya mengatakan komunikasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini membaik untuk 5 tahun ke depan. Kalau kita tahu memang hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo ini memang baik-baik saja, tapi lebih membaik 5 tahun ke depan. Pertama, tidak harus ada yang diperbaiki karena nggak ada yang rusak antara komunikasi keduanya dan hubungannya. Yang kedua, mungkin maksud Disti bagaimana komunikasi itu bisa berjalan lebih intens ya, membicarakan hal-hal besar, membicarakan hal-hal terkait dengan pembangunan bangsa, bagaimana kita menjaga harmoni antara anak bangsa, menjaga keberagaman ini di bangsa yang besar, bangsa yang begitu heterogen, dan untuk menghindari konflik-konflik yang akan merusak tatanan sehingga menahan laju kemajuan bangsa kita. Kami melihatnya tentunya ini hanya masalah waktu. Tadi kita sampaikan bahwa setiap masa tentu ada prioritasnya masing-masing. Masa sekarang ini kembali lagi prioritasnya adalah
kita berkontestasi di pilkada serentak, walaupun banyak yang mengatakan ini seakan-akan antara Kim dengan PDI Perjuangan. Namun kalau diperhatikan secara detail dari 545 daerah tersebut, banyak sekali partai kami berkoalisi juga dengan Gerindra gitu misalnya. Dan juga Partai Golkar dan partai-partai lain, bahkan ada di beberapa daerah partai lain semua mengerucut untuk mendukung calon dari PDI Perjuangan. Kita bicara soal Bangka Belitung, Surabaya, misalnya di kabupaten kotanya, walaupun tidak kami inginkan ya terjadinya melawan kota kosong, tapi misalkan di Surabaya gitu, kebetulan tokoh kami yang paling menonjol dan sepertinya dalam tanda kutip tidak ada yang berani untuk berkontestasi, sehingga Partai Gerindra dan Kim plus bahkan semuanya bergabung dan mendukung calon dari kami. Yang ini terjadi di kota besar, kabupaten-kabupaten, mungkin tidak di provinsi, tetapi ya itulah uniknya demokrasi di Indonesia. Mungkin Prof. Sadik nanti bisa menjelaskan, hampir tidak terjadi di negara-negara lain bagaimana koalisi di tingkat pusat kemudian tidak bisa diterjemahkan atau diturunkan secara langsung dan sama dengan koalisi yang terjadi di tingkat daerah, karena ada keunikan-keunikan lokal, kearifan lokal, hubungan yang baik antar pengurus partai di daerah dan lain-lain. Nah ini kita lihat aja. Jadi sebenarnya artinya yang saya sebutkan tadi sebagai background bahwa tidak akan ada masalah ketika pada saatnya nanti diperlukan komunikasi tersebut untuk menyongsong pemerintahan yang baru dan menjalankannya selama 5 tahun ke depan. Oke, jadi kita harapkan juga hubungan antara dan juga komunikasi antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo 5 tahun ke depan bisa semakin intens untuk kepentingan rakyat ya, lagi-lagi ya, di atas kepentingan semuanya begitu ya. Saya ke Bung Riza. Bung Riza, sudah bisa bergabung ke studio? Ya, halo. Oke, Bung Riza, ini kan kita masih membahas bagaimana tidak hadirnya Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan pada saat penutupan Rapimnas dari Partai Gerindra. Tapi Bu Mega ini menitipkan salam kepada Pak Prabowo, permintaan maaf tidak bisa hadir begitu. Apakah ini menjadi sinyal bergabungnya PDI Perjuangan? Kita masih membahas ini, termasuk juga apakah kemarin pada saat di Partai Nasdem kalau tidak salah, Pak Prabowo juga sempat mengatakan ada satu partai politik lagi nih yang belum bergabung. Apakah ini merujuk kepada PDI Perjuangan yang masih berusaha Partai Gerindra dan Pak Prabowo untuk membujuk supaya bisa bergabung? Bung Riza? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan ya, sifat, karakter, dan keinginan Pak Prabowo sejak dulu adalah selalu mengedepankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Tidak hanya karena yang bersangkutan Bapak Prabowo adalah seorang tentara yang selalu menjaga persatuan, kesatuan, dan keamanan bangsa ini ke depan, tapi juga memang sifat baik beliau selalu mengedepankan kebersamaan, persaudaraan, dan penting bagi Pak Prabowo persatuan dan kesatuan. Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa tidak cukup ya beberapa partai membangun bangsa, harus semua partai, semua elemen bangsa, semua kelompok, komunitas, bahkan seluruh Indonesia itu harus bersatu untuk bahu-membahu, gotong royong bersama-sama membangun bangsa Indonesia yang besar, yang kompleks masalahnya, dengan segala sumber daya alam yang luar biasa. Jadi itu penting bagi Bapak Prabowo semua harus terlibat aktif. Jadi keinginan beliau memang ingin sekali mengajak semua partai politik. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir semua partai politik bergabung. PDIP memang belum menyatakan bergabung sampai hari ini, tapi keinginan beliau jelas sekali dalam berbagai kesempatan ingin mengajak semua partai bergabung, termasuk PDIP. Tapi kalau semuanya diboyong masuk ke dalam koalisi pemerintahan, yang di luar pemerintahan siapa untuk check and balances dan juga pengawasan menyerap aspirasi masyarakat, Bung Riza? Ya, Ibu Mega berkali-kali menyampaikan di Indonesia ini tidak ada oposisi maupun koalisi. Itu pendapat Ibu Mega yang sering kita dengar bersama. Begitu juga bagi Bapak Prabowo memahami pentingnya demokrasi, memahami mengerti ada oposisi maupun koalisi,
Tapi lebih bagi beliau itu adalah mari kita bangun bersama-sama bangsa ini. Terkait check and balance itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya oleh partai politik yang ada di parlemen atau di luar pemerintahan. Masyarakat, berbagai komunitas bisa melakukan check and balance. Justru kekuatan sebenarnya pada rakyat itu sendiri, check and balance itu sendiri, bukan pada partai politik. Partai politik kan merupakan perwakilan dari rakyat, sebagian rakyat Indonesia. Jadi check and balance yang sesungguhnya justru pada ada rakyat itu sendiri. Oke, kalau Jadi tidak berarti kalau semua partai bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran umpamanya tidak ada check and balance. Tentu tetap ada karena seluruh rakyat punya pendapat, punya suara yang bisa disampaikan di berbagai cara. Oke, tapi saya tidak bisa membayangkan ketika semua di parlemen, di Senayan itu semuanya satu suara begitu. Ketika suara di luar rakyat itu mengkritisi, tapi ternyata di dalam itu satu suara. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi 5 tahun ke depan, Bung Riza. Ya memang kita memahami itu juga mungkin menjadi pertanyaan banyak orang itu. Kalau semua di dalam nanti bagaimana? Ya ini kita akan lihatlah ke depan. Sampai hari ini memang PDIP belum bergabung. Tapi juga kalau memang nanti pada akhirnya bisa bergabung, saya kira ini sesuatu yang baru juga dalam demokrasi kita, yang kita akan lihat. Apakah memang kalau semua bergabung tidak ada kontrol terhadap pemerintah, tidak ada checks and balance, kita tidak tahu. Ini kan sesuatu yang berbeda. Tapi yang paling penting adalah niat baik dari Bapak Prabowo, dari kami, dari Partai Gerindra, ingin mengajak seluruh elemen bangsa bersama-sama membangun bangsa ke depan. Terkait check and balance itu soal lain yang saya kira bisa saja dilakukan oleh rakyat ya. Seperti selama ini masyarakat bisa menyuarakan dengan berbagai cara. Sekalipun selama ini ada saja partai-partai yang di luar pemerintahan. Toh sesungguhnya kekuatannya ada pada rakyat ya. Oke, kekuatan ada pada rakyat, tapi kemudian harus diwakili juga satu suara juga di parlemen begitu ya, yang kemudian mewakili hati rakyat begitu. Saya coba ke Prof. Sadik. Prof. Sadik, Anda melihatnya bagaimana ketika nanti ada potensi PDI Perjuangan bergabung? Saya tidak bisa membayangkan begitu ketika check and balances memang dari rakyat, tapi bagaimana parlemen ketika satu suara PDI Perjuangan seandainya begitu ya bergabung bersama pemerintahan begitu. Saya sih tidak bisa membayangkan akan seperti apa 5 tahun ke depan demokrasi kita. Jadi begini, jadi fungsi dari partai politik itu adalah memberikan pendidikan politik kepada rakyatnya. Justru dengan tidak masuknya PDIP bergabung sama Gerindra atau koalisi Pak Prabowo, justru check and balances bisa terjadi di sana. Jadi kita harapkan ada yang di luar, jangan masuk semua. Tadi Bung Reza mengatakan itu check and balances bisa dilakukan oleh rakyat. Ini berbahaya kalau rakyat lagi yang tanpa terkontrol oleh partai politik, rakyat melakukan kehendaknya masing-masing, bisa chaos di sini. Jadi partai politik diharapkan mempunyai fungsi untuk menyeimbangkan apa kepentingan masyarakat itu. Jadi dia salurkan kepada pemerintah, pemerintah melayani karena rakyatlah yang berkuasa. Jangan kita terlalu banyak berbicara memikirkan bagaimana bagi-bagi kekuasaan itu, tetapi kita terlupa waktu untuk melayani masyarakat kita ini. Apakah dia sudah makmur, apakah dia sudah sejahtera atau sehat, ini yang biasa kita terlupakan. Justru kalau masyarakat turun ke jalan, itu rakyat yang bersuara, bukan partai politiknya lagi. Partai politik diharapkan di sini, jangan langsung polisi tentara terus berhadapan sama, bisa korban. Pemerintah sebenarnya nggak punya uang, yang punya uang itu rakyat. Yang dibelanjakan oleh pemerintah untuk rakyat. Nah inilah kita harus hati-hati, ya harus maksimalkan fungsi partai politik itu. Salah satunya tadi sebagai broker sebenarnya antara kepentingan rakyat dengan menyambungkan kepada tugas pemerintah. Pemerintah melayani berdasarkan apa yang masyarakat inginkan, bukan keinginan pemerintah. Kenapa rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang berkuasa, pemerintah sebagai pelayan. Di sinilah kita harapkan the highest level of leadership. Kepemimpinan tingkat tinggi itu adalah pelayan, bukan dilayani. Ini yang kita harus lihatnya. Nah kita perlu demokrasi, karena
tingkat kemajuan suatu negara ditentukan oleh tingkat kebebasan di dalam suatu negara itu, yaitu demokrasi. Tapi bukan demokrasi yang tanpa batas. Ya, ada aturannya. Ada batas-batasannya Ada juga. batas-batas sesuai dengan aturan konstitusi dalam negara itu. Oke, pada saat revisi Undang-Undang Pilkada kemarin saja yang di Balik saja hanya satu partai begitu ya, PDI Perjuangan yang menolak, kemudian ada pergerakan dari masyarakat, kemudian satu partai ini dan juga rakyat akhirnya bisa tidak jadi begitu ya, revisi Undang-Undang Pilkada ini dirubah begitu. Saya tidak bisa membayangkan pada saat parlemen itu satu suara begitu ya. Termasuk juga yang tadi Anda katakan pemimpin itu melayani bukan dilayani. Nah, kalau Anda melihat bagaimana potensi PDI Perjuangan ataukah memang PDI Perjuangan tetap pada hakikatnya di luar pemerintahan pada 5 tahun ke depan begitu, ataukah kemudian intensif tetap berkomunikasi begitu, walaupun kita tahu di sana ada sosok Gibran Rakabuming Raka yang kita tahu sudah meninggalkan rumah PDI Perjuangan. Ya, sebenarnya poinnya kita ada stabilitas untuk pembangunan. Ya, tidak ada salahnya kalau PDI Perjuangan di luar. Bukan berarti akan terjadi kekacauan. Dia mengutamakan keseimbangan. Tadi saya katakan bahwa ada kepentingan daripada PDI Perjuangan bisa dimasukkan kepada pemerintahan. Ya, tanpa partainya mungkin bisa masuk. Karena rakyatnya kan, Partai Perjuangan mempunyai rakyat massa. Istilahnya itu kata banyak orang PDI Perjuangan itu partai wong cilik. Ya. Masyarakatnya banyak ke bawah. Kepentingan-kepentingan masyarakat bisa disalurkan oleh Partai Perjuangan melalui anggota legislatifnya, melalui calon anggota eksekutif mungkin yang bisa masuk di parlemen nanti. Saya harapkan bahwa di kabinet Bapak Prabowo nanti, saya harapkan semua unsur kepentingan ada di dalam. Jadi pemerintahan sebagai alat perekat. Dengan menyeimbangkan semua kelompok kepentingan. Termasuk juga pengawasan. Termasuk dari PDIP, kepentingannya apa PDIP. Kepentingan dari pengusaha, kepentingan dari TNI Polri, kepentingan dari suku, agama, dan ras. Tidak ada satupun yang tidak masuk sebagai alat perekat. Amerika saja yang begitu ratusan tahun sudah berdemokrasi, dia sangat hati-hati dengan masyarakat yang majemuk itu. Karena perbedaan itu banyak, jadi kita harus merekatkan dia dengan pemerintahan. Oke, dan termasuk juga pemilihan kepala daerah juga sebenarnya PDI Perjuangan juga di beberapa daerah berkoalisi tadi yang juga sudah disebutkan oleh Bung Ciko ya. Salah satunya di Surabaya ya, yang calon tunggal kalau tidak salah Eri Cahyadi ya, kalau tidak salah ya Bung Ciko ya. Yes. Oke, Bung Ciko, kalau tadi Anda sudah menyinggung soal pilkada, begitu saya juga tertarik nih. Sebenarnya kalau dari pilkada di wilayah strategi salah satunya di Jakarta, ketua tim sesnya siapa? Sudah adakah? Ini question of the week kayaknya. Sudah ada, sudah kami persiapkan nama-nama yang berada di tim pemenangan dari Mas Pram dan Bang Rano, tetapi belum bisa dipublikasikan. Kita tunggu aja. Oke, kalau tidak belum bisa dipublikasi dari internal PDI Perjuangan atau di luar internal PDI Perjuangan atau eksternal, cluenya? Dari pihak eksternal, bukan sosok yang dikenal sebagai politisi atau aktif dalam dukung-mendukung atau berpolitik, bukan juga sosok influencer yang sering digunakan untuk meraup dukungan politik, ya kan? Anak ya cukup muda lah, relatif muda, laki-laki, ganteng, terkenal, ya udah itu aja. Udah itu aja. Inisialnya belum tahu, belum mau dipublikasi. Jangan terlalu spesifik soalnya inisialnya, jadi terlalu gampang nanti di itu. Oke, baik. Walaupun memang sudah ada clue-cluenya begitu ya di Pilkada Jakarta, tapi menarik sekali karena tidak hanya di Jakarta tapi juga di Surabaya juga kita masih menantikan begitu. Jangan sampai ada calon tunggal lah setidaknya kalau di Surabaya begitu. Kalau di Surabaya tidak salah masih calon tunggal, makanya kemudian KPU memperpanjang. Termasuk juga hubungan antara Mega Prabowo, kita harapkan juga semakin intens berkomunikasi untuk kepentingan rakyat begitu ya. Jangan sampai semuanya masuk
Karena kalau semuanya masuk, siapa yang nanti akan bertugas untuk mengawasi dan juga check and balances ya, Mas Ciko ya. Terakhir Mas Ciko. Betul. Jadi pada prinsipnya demokrasi itu kan hakikatnya adalah keberagaman pilihan. Keberagaman pilihan itu bukan artinya perbedaan untuk berkelahi atau perbedaan yang digunakan untuk meruncingkan permusuhan, tetapi lebih dari perbedaan yang kita adakan untuk sama-sama membangun bangsa ini dan memilih apa yang terbaik dari perbedaan-perbedaan itu. Dan justru mengedepankan juga kesamaan-kesamaan. Artinya ini hanya bisa terjadi apabila kalau kita bicara terkait dengan pemerintahan dan tata negara, tentunya terus ada yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Dan saya ulangi lagi bahwa keberadaan perbedaan ini dan juga partai-partai politik itu tadi bisa menyerap aspirasi-aspirasi yang berbeda, sehingga tidak lagi ada gerakan-gerakan atau bisa meminimalisir gerakan-gerakan ekstra parlementer yang kita lihat di jalan atau demonstrasi yang terlalu besar dan lain-lain. Walaupun ini juga tentu tidak dapat dihindari, akan tetap terjadi di negara yang mengandung sistem demokrasi. Ya, semoga negara kita baik-baik saja, dan pastinya hubungan Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri tidak pernah ada masalah. Dan walaupun nanti misalnya PDI Perjuangan memutuskan untuk berada di luar pemerintahan, seperti saya sampaikan tadi, karena hubungan beliau-beliau ini setara, sama-sama Ibu Mega pernah jadi presiden dan Pak Prabowo akan menjadi presiden, tentunya level hubungannya akan sangat baik dan komunikasinya akan lebih lancar, dan bukan antara pimpinan dan subordinat, tapi antara dua tokoh bangsa, negarawan yang niatnya sama-sama untuk membangun bangsa ini bersama. Niatnya sama untuk membangun bangsa ini dan juga mementingkan kepentingan rakyat di atas segalanya pastinya ya. Walaupun memang ada nantinya bisa dikatakan ada perbedaan sikap politik ataupun pandangan politik. Terakhir, Bung Riza. Ya tentu kami meyakini bahwa ke depan seperti yang disampaikan tadi Mas Ciko, kalaupun PDIP tidak bergabung, kami sangat yakin hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, Gerindra dengan PDIP yang selama ini baik dan ke depan juga akan lebih baik lagi. Jadi masukan-masukan maupun nanti ada kritik sekalipun dari PDIP, pasti semuanya dimaksudkan untuk baik, untuk kepentingan bangsa, negara, dan seluruh Indonesia. Dan Pak Prabowo juga seorang pemimpin yang tidak anti kritik. Beliau justru ingin mendengarkan masukan, saran dari semua pihak, termasuk dari PDIP tentunya sebagai partai yang besar, partai penang pemilu, apalagi Ibu Megawati sebagai pemimpin partai yang luar biasa yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Jadi sama sekali kami sangat yakin dan optimis Indonesia ke depan tidak hanya menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tapi Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, yang maju, yang insya Allah nanti akan menjadi bangsa yang makmur dan membanggakan bagi kita semua. Amin. Termasuk juga kabinetnya berarti sudah disusun ya, Bung Riza ya? Kabinetnya, karena udah tinggal berapa bulan lagi nih Bung Riza. Ya tentu Bapak Prabowo dengan tim sudah menyiapkan sebaik mungkin susunan kabinet yang terbaik. Insya Allah nanti putra-putri terbaik bangsa akan duduk membantu Bapak Presiden dan Mas Gibran. Termasuk ada tawaran juga ke PDI Perjuangan. Bang Riza Menteri, amin. Gitu. Enggak, saya di bagian ngurus partai aja. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana hubungan baik yang nantinya akan terjalin dan semakin intens komunikasi antara kedua tokoh, antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini untuk sama-sama membangun bangsa dan juga negara, termasuk juga mengedepankan kepentingan rakyatnya dengan program-program yang pro rakyat pastinya ya. Termasuk juga jangan anti kritik ya, Bung Riza ya, untuk pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang. Terima kasih Bung Riza Patria dari Partai Gerindra telah bergabung bersama kami, Mas Ciko Hakim dari PDI Perjuangan, dan juga Profesor Sadik, terima kasih atas waktunya telah ke studio Orange Kompas TV. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu.